No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia, dengan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, saya akan mengajak Anda untuk membahas, kita belajar sama-sama juga ya, membahas tentang rahasia Lailatul Qadar. Siapa yang dipilih Allah untuk menikmati malam yang sangat istimewa tersebut? Bayangkan teman-teman, ada satu malam dalam setahun di mana takdir hidup kita bisa berubah. Sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebuah malam di mana pintu-pintu langit terbuka, di mana doa-doa kita bisa dikabulkan Allah. Sebuah malam yang dicari oleh jutaan manusia, tapi hanya sedikit yang benar-benar menemukannya. Apakah kita termasuk hamba yang dipilih untuk menemukannya? Ataukah kita hamba yang ditolong untuk mendapat keberkahannya? Lailatul Qadar sering diartikan sebagai malam kemuliaan atau malam ketetapan, satu malam di bulan Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalam Al-Quran, surat Al-Qadar, ayat 1-5. Allah menegaskan keagungan malam itu, di mana wahyu pertama turun dan keberkahannya melampaui pemahaman manusia biasa. Namun, apakah Lailatul Qadar hanya sekedar malam spiritual? Jika kita mendekatinya dengan perspektif multidimensional, menggabungkan energi dan segala ilmu pengetahuan yang bisa kita raih untuk bisa menetapinya, maka kita dapat melihatnya sebagai sebuah fenomena transendental yang lebih luas. Lailatul Qadar, malam di mana Allah menurunkan takdir setahun ke depan. Malam di mana alam semesta beresonansi dengan cahaya ilahi. Para malaikat turun, membawa ketenangan, membawa rahmat, membawa jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Dan malam itu, getaran energi ilahi mengubah seluruh realitas. Dalam ilmu kuantum, kita mengenal konsep superposition, di mana realitas bisa berada dalam banyak kemungkinan, sampai sebuah keputusan diambil. Dan di Lailatul Qadar, keputusan itu diambil untuk hidup kita. Jika kita menangis dalam sujud, jika kita memohon dengan sepenuh hati, maka bisa jadi malam itu Allah mengubah takdir kita menjadi lebih baik. Fisika kuantum mengungkapkan bahwa alam semesta ini tidak hanya bekerja dengan hukum klasik Newtonian, tetapi juga memiliki realitas yang lebih dalam, di mana partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, superposisi, dan dapat saling terhubung secara instan meskipun berjauhan. Jika Lailatul Qadar adalah malam di mana keberkahan dan ketetapan Allah turun, maka kita bisa menghubungkannya dengan singularitas energi spiritual. Dalam teori kuantum, singularitas adalah titik di mana hukum-hukum fisika biasa tidak lagi berlaku. Mirip dengan kondisi lubang hitam, black hole, yang memiliki gravitasi tak terbatas. Lailatul Qadar bisa dipahami sebagai singularitas waktu, di mana energi ilahiyah turun secara eksponensial, menciptakan efek transformatif yang sangat besar dalam dimensi manusia. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan konsep fluktuasi vakum, di mana partikel virtual tercipta dan menghilang, mirip dengan bagaimana rahmat Allah datang dalam gelombang transendental pada malam itu. Resonansi Schumann adalah frekuensi elektromagnetik alami bumi sekitar 7,83 Hz. Meditasi mendalam atau ibadah di malam Lailatul Qadar kemungkinan besar membawa manusia pada keselarasan dengan gelombang ini,
menciptakan kondisi optimal untuk pencerahan spiritual dan transformasi batin. Dalam beberapa studi, kondisi kesadaran mendalam dapat meningkatkan gelombang gamma otak yang berhubungan dengan kejernihan pikiran dan wahyu spiritual. Ini bisa menjelaskan bagaimana para sufi dan ulama terdahulu mencapai pengalaman mistis mendalam pada malam Lailatul Qadar. Dalam filsafat eksistensialisme, waktu sering dianggap sebagai ilusi. Lailatul Qadar disebut lebih baik dari 1000 bulan, yang secara matematis berarti lebih dari 83 tahun. Ini mengindikasikan bahwa pada malam itu, waktu mengalami percepatan eksponensial atau time dilation, seperti dalam teori relativitas Einstein. Jika kita berada dalam realitas simulatif, maka Lailatul Qadar bisa menjadi glitch in the matrix atau portal kuantum, di mana takdir ditulis ulang secara lebih intensif dari biasanya. Seperti dalam teori multiple realita, malam ini bisa menjadi persimpangan di mana manusia bisa memilih jalur keberadaannya secara lebih sadar. Dalam banyak tradisi mistik Islam, nur atau cahaya adalah inti dari realitas spiritual. Allah adalah cahaya langit dan bumi, sebagaimana yang Ia firmankan dalam Quran Surat An-Nur ayat 35. Jika kita memahami cahaya sebagai energi dan kesadaran sebagai gelombang, maka Lailatul Qadar adalah malam di mana frekuensi cahaya ilahi memancar dengan intensitas tertinggi. Dalam teori fisika, frekuensi tinggi menghasilkan energi lebih besar. Ini sejalan dengan hadis yang menyebutkan bahwa pada malam itu, malaikat turun membawa energi spiritual yang mengubah nasib manusia. Malaikat dalam konteks ini dapat dipahami sebagai gelombang informasi ilahiyah yang masuk ke dalam kesadaran mereka yang siap menerimanya. Secara spiritual, Lailatul Qadar adalah momentum bagi manusia untuk mengalami transformasi kesadaran. Ibadah pada malam itu memiliki kekuatan eksponensial karena terjadi peningkatan vibrasi energi jiwa. Dosa dihapus, hati bersih, sehingga memungkinkan kesadaran menjadi lebih tinggi. Terjadi keselarasan dengan aliran takdir. Manusia yang bermeditasi atau beribadah dengan khusyuk masuk ke dalam flow state spiritual. Terjadi juga momen quantum jump spiritual, di mana manusia bisa melompat dari satu kondisi kehidupan ke kondisi yang lebih tinggi, layaknya loncatan kuantum elektron ke tingkat energi yang lebih besar. Jika Lailatul Qadar adalah malam penuh energi spiritual, apakah dampaknya juga bisa dirasakan secara fisik? Secara efek kedokteran dan neurobiologi, peningkatan hormon serotonin dan dopamin terjadi. Dan itu menjelaskan sebuah perasaan kedamaian dan kebahagiaan ketika beribadah pada malam Lailatul Qadar. Terjadi peningkatan neuroplastisitas, otak lebih mudah mengalami perubahan positif, memungkinkan seseorang mengubah kebiasaan buruk dalam waktu singkat. Terjadi juga efek regenerasi sel. Kondisi meditasi mendalam meningkatkan produksi hormon melatonin yang berperan dalam peremajaan tubuh. Penelitian juga menunjukkan bahwa sujud dan doa mendalam dapat meningkatkan gelombang theta dan gamma yang berhubungan dengan kreativitas, intuisi, dan pengalaman mistis. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar bisa membawa manusia ke kondisi spiritual tertinggi yang juga berdampak positif pada tubuh dan pikiran. Lailatul Qadar bukan sekedar malam biasa, tetapi momen di mana hukum realitas mengalami distorsi. Jika kita melihatnya dari berbagai dimensi kuantum, malam itu adalah singularitas energi spiritual, di mana rahmat Allah turun dalam gelombang eksponensial. Dari dimensi filosofis, waktu mengalami percepatan atau dilatasi, seakan-akan satu malam bisa menggantikan 1000 bulan. Dari dimensi metafisika, cahaya ilahi mencapai frekuensi tertinggi,
menyinari hati mereka yang siap menerima. Dari dimensi spiritual, manusia mengalami transformasi kesadaran, masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Dari dimensi sains, ada dampak nyata pada otak, pada tubuh, dan pada kesadaran manusia yang beribadah dengan khusyuk. Lailatul Qadar adalah malam di mana manusia dapat memilih jalur realitasnya sendiri. Apakah tetap dalam frekuensi lama atau meloncat ke vibrasi yang lebih tinggi? Inilah kesempatan bagi mereka yang ingin mengubah takdirnya dengan lebih sadar dan terarah. Maka, siapkah kita membuka diri untuk gelombang energi transformatif yang hadir di malam agung itu? Banyak yang bertanya, siapakah yang mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah hanya orang-orang pilihan yang sudah suci? Ataukah justru hamba-hamba yang ditolong meskipun ia penuh dosa? Jawabannya, keduanya. Ada mereka yang telah lama mempersiapkan diri, mereka yang ibadahnya khusyuk, yang sujudnya panjang, yang hatinya bersih. Mereka ini adalah hamba yang dipilih. Tapi ada juga mereka yang selama ini tersesat, yang merasa jauh dari Tuhan, yang bergelimang dosa. Tapi di malam itu, dengan air mata tulus mereka berdoa, dan Allah menolong mereka. Maka janganlah pernah berpikir, aku tidak pantas mendapatkan Lailatul Qadar. Karena bisa jadi, justru kita yang sedang Allah cari untuk Dia beri rahmat-Nya. Lailatul Qadar adalah anugerah bagi hamba terpilih, yaitu mereka yang mencapai kesiapan spiritual. Dalam banyak riwayat dan pemikiran ulama, Lailatul Qadar dianugerahkan kepada mereka yang telah mempersiapkan diri secara spiritual, mental, dan fisik. Allah memilih mereka yang memiliki hati bersih, niat tulus, dan usaha sungguh-sungguh dalam mendekat kepadanya. Sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Ia berfirman, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Demikian juga dengan yang Allah sampaikan pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang berusaha keras mencari Lailatul Qadar akan dibimbing Allah. Mereka yang senantiasa beribadah dengan hati tulus, mencari ridhonya, dan terus membersihkan jiwanya adalah hamba terpilih yang pantas menerima keberkahan Lailatul Qadar. Seperti dalam fisika kuantum, getaran atau frekuensi energi seseorang menentukan jenis energi yang diterimanya. Jika seseorang telah meningkatkan frekuensi kesadarannya melalui ibadah, zikir, dan amal soleh, maka dia akan lebih mudah menangkap getaran energi Lailatul Qadar. Dengan kata lain, orang-orang yang telah menyesuaikan diri dengan frekuensi Lailatul Qadar akan dipilih untuk menerimanya. Yang berikutnya, ada sisi lain dari rahmat Allah yang sangat luas. Bisa jadi, seseorang yang tidak termasuk dalam golongan hamba terpilih secara ibadah, tetapi ia dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar sebagai bentuk kasih sayangnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bisa jadi, seseorang yang sedang dalam keadaan penuh dosa, kehilangan arah, atau dalam kondisi jiwa yang lemah, mendapatkan Lailatul Qadar sebagai pertolongan langsung dari Allah. Allah Maha mengetahui siapa yang benar-benar membutuhkan sentuhan rahmat-Nya. Kisah-kisah para pendosa yang bertobat di malam Lailatul Qadar juga menunjukkan bahwa Allah seringkali memilih mereka yang benar-benar ingin kembali kepadanya, meskipun sebelumnya mereka jauh dari jalan kebaikan. Dalam perspektif metafisika, Lailatul Qadar adalah sebuah portal transformasi energi.
Jika seseorang sedang dalam keadaan terpuruk, tetapi hatinya terbuka, ia bisa terserap ke dalam gelombang energi ilahi yang turun pada malam itu. Maka bisa jadi Lailatul Qadar bukan hanya tentang siapa yang layak mendapatkannya, tetapi juga tentang siapa yang benar-benar membutuhkannya sebagai bentuk pertolongan Allah. Salah satu pertanyaan besar lainnya adalah, apakah seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar harus menyadarinya? Jawabannya bisa beragam. Ada yang mendapatkannya dengan kesadaran penuh, mereka yang beribadah dengan penuh khusyuk, merasakan ketenangan yang luar biasa, dan memiliki pengalaman spiritual mendalam. Ada yang mendapatkannya tanpa menyadarinya. Bisa jadi seseorang mendapatkan keberkahan dan doanya dikabulkan, tetapi ia tidak menyadari bahwa ia telah berada dalam momen Lailatul Qadar. Dalam perspektif ilmiah, ada fenomena di mana otak manusia seringkali tidak menyadari puncak momen transformatif yang dialaminya secara langsung, tetapi baru menyadarinya setelah beberapa waktu berlalu. Ini sama seperti ketika seseorang mengalami momen aha atau kesadaran spiritual, tetapi baru memahami dampaknya setelah sekian lama. Jadi tidak semua orang mendapatkannya, mendapat keberkahan Lailatul Qadar lalu menyadarinya secara eksplisit. Bisa jadi keberkahannya datang dalam bentuk perubahan kehidupan, petunjuk spiritual, atau kemudahan dalam berbagai aspek hidup setelahnya. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar? Hati terasa begitu tenang, ibadah terasa lebih khusyuk, doa-doa terasa lebih dalam. Setelahnya, hidupmu berubah. Lailatul Qadar bukan hanya tentang merasakan malam itu sesungguhnya, tapi tentang bagaimana hidupmu setelahnya. Hamba yang terpilih, mereka yang telah mempersiapkan diri secara spiritual dan meningkatkan frekuensi ibadahnya, sehingga pantas menerima keberkahan Lailatul Qadar. Hamba yang ditolong, mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, bahkan jika sebelumnya mereka jauh dari jalannya, tetapi Allah memilih untuk mengangkat mereka melalui keberkahan malam ini. Rahasia ilahi, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan sepenuhnya berdasarkan logika manusia, karena Allah Maha mengetahui siapa yang layak dan siapa yang benar-benar membutuhkannya. Transformasi spiritual, Lailatul Qadar adalah momentum perubahan besar yang tidak selalu disadari secara langsung, tetapi dampaknya bisa terasa dalam kehidupan seseorang di masa depan. Bagaimana ya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar? Meskipun ada unsur pemilihan dari Allah, kita tetap bisa berusaha agar menjadi hamba yang dipilih dan ditolong dengan cara meningkatkan kualitas ibadah, sholat malam, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa dengan sepenuh hati. Membersihkan hati dari penyakit batin, menghindari iri, dengki, amarah, dan kesombongan. Meminta ampunan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang lebih dicintai Allah selain hamba yang bertaubat. Membantu sesama, keberkahan datang kepada mereka yang mempermudah urusan orang lain. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, ikhlas dan tawakal, karena hanya Allah yang berhak memilih siapa yang mendapatkan malam penuh kemuliaan ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saya hanya akan menunggu atau kita akan mencari? Jangan biarkan Lailatul Qadar datang lalu berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkannya. Bangunlah di malam-malam terakhir Ramadan, berbanyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Bersujudlah dengan hati yang paling dalam. Berikanlah ampunan kepada orang lain agar Allah mengampuni kita. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Saudaraku, malam itu akan datang. Entah kita siap atau tidak. Entah kita sadar atau tidak. Entah kita merasa pantas atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah salah memilih.
berhusnuzonlah kepada Allah. Maukah kita menjadi salah satu yang dipilihnya? Carilah malam itu dalam sujud, dalam doa, dalam hati yang bersih. Karena mungkin hanya satu malam itu yang akan mengubah hidup kita selamanya. Lailatul Qadar bukan hanya tentang mencari waktu yang tepat, tetapi lebih kepada menjadi orang yang tepat untuk menerimanya. Apakah kita akan menjadi hamba yang terpilih atau hamba yang ditolong? Itu tergantung pada kesiapan hati kita dan kehendak Allah. Malam ini, mungkin kita sedang diam di rumah, duduk berdoa, atau menangis dalam sujud. Siapa tahu di saat itu Allah sedang memilih kita untuk diberikan keberkahan Lailatul Qadar. Sebuah momen yang akan mengubah takdir kita selamanya. Maukah kita membuka hati dan merendahkan diri di hadapannya? Carilah malam itu. Bersama kita bersujud sesujud-sujudnya. Kita berdoa, kita membersihkan hati kita. Karena mungkin hanya satu malam itu yang akan mengubah hidup kita selamanya. Semoga Anda dan saya sama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.